SDB Art AI. Malam itu, langit kampung Kayuanyar terlihat tenang, dihiasi cahaya bulan yang bulat sempurna. Udara malamnya lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Kampung ini memang terkenal damai, dengan jalan setapak yang diapit rumah-rumah sederhana. Suara jangkrik bersahutan dan lampu-lampu temaram yang tergantung di tiang kayu. Di sini, hidup berjalan perlahan, orang-orang saling mengenal, dan gosip kecil cepat menyebar seperti api di musim kemarau. Di ujung kampung, berdiri sebuah rumah kayu yang masih tampak terawat, dengan halaman kecil yang dipenuhi pot bunga. Rumah itu milik pasangan muda, Farhan dan Aulia. Dari luar rumah ini tampak harmonis, tapi seperti pepatah air tenang menghanyutkan, kadang yang terlihat damai justru menyimpan badai di dalamnya. Aulia, perempuan cantik berwajah teduh, adalah tipe istri idaman. Kulitnya bersih, senyumnya manis, tutur katanya halus, dan ia dikenal rajin beribadah. Setiap pagi, ia sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, merapikan rumah, dan menyempatkan diri mengaji sebelum matahari benar-benar meninggi. Semua orang di kampung menyukai Aulia, tidak hanya karena kecantikannya, tapi juga karena sifatnya yang rendah hati. Berbeda jauh dengan Farhan, suaminya, lelaki itu awalnya dikenal baik saat mereka menikah. Tapi entah sejak kapan, kebiasaannya mulai berubah. Farhan mulai jarang pulang tepat waktu. Sore hari ia nongkrong di warung kopi, malamnya pindah ke lapak biliar, dan kalau ada uang lebih, ia ikut main judi di rumah kosong di kampung sebelah. Pulang selalu larut malam, kadang bahkan sampai pagi. Aulia sering mencoba bicara baik-baik, mengingatkan suaminya untuk lebih banyak di rumah. Tapi Farhan selalu menanggapi dengan enteng. Santai aja, cuma hiburan, begitu alasannya. Ia tak pernah sadar kalau hiburannya itu perlahan menggerus kepercayaan istrinya. Namun, Aulia bukan tipe istri yang suka ribut. Ia hanya menyimpan rasa kecewa itu di hati. Dalam diam, ia menatap ke arah pintu setiap malam, berharap suaminya pulang lebih cepat. Kadang saat menunggu, bibirnya bergumam pelan, "Nanti juga kena batunya." Ia tidak pernah bermaksud mendoakan yang buruk, tapi di dalam hatinya ia tahu, hidup selalu punya cara untuk memberi pelajaran pada orang yang lupa jalan pulang. Dan malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang sudah bersiap menunggu di luar sana. Jam dinding di ruang tamu sudah lewat tengah malam. Tapi suara motor meraung dari kejauhan bikin suasana hening itu pecah. Lampu-lampu jalan di kampung Kayuanyar memantulkan cahaya ke aspal basah. Sementara seekor anjing di ujung gang menggonggong tak henti-henti. Dari balik pintu, Aulia duduk di lantai sambil menatap kosong. Matanya sembab, tubuhnya letih, tapi ia tetap terjaga, menunggu suami yang entah lagi di mana. Tak lama kemudian, motor bebek warna merah yang sudah catnya pudar berhenti di depan rumah. Farhan turun dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol langsung menyambar begitu ia membuka pintu. Wajahnya merah, rambutnya acak-acakan, dan matanya setengah terpejam. Tanpa basa-basi, ia melempar jaket ke sofa, menendang sandal sembarangan, dan langsung menjatuhkan diri ke kursi. Aulia menarik nafas panjang. "Mas, mabuk lagi," pikirnya dalam hati, menahan lidah supaya nggak langsung meledak. Tapi Farhan dalam keadaan setengah sadar malah mulai ngoceh sendiri. Kalah tipis doang tadi. Kalau gua modal lagi, gua bisa menang gede, Lih. Percayalah," katanya sambil nyengir. Bau arak menyembur tiap kali bibirnya bergerak. Aulia cuma menatapnya dengan tatapan yang campur aduk antara kesal, sedih, dan pasrah. Kalah tipis doang, bukan sekali dua kali Farhan ngomong begitu.
Faktanya, setiap kali main judi di kampung sebelah, ujung-ujungnya duit habis, pulang cuma bawa sisa bau minuman. Malam itu Aulia sempat mencoba menegur, meski suaranya bergetar. "Mas, ini udah jam berapa? Uang belanja kemarin mana? Kan buat bayar listrik." Farhan langsung melotot, padahal matanya sayu. "Ah, udahlah, jangan bawel, dan gue cari lagi duitnya." Tapi kata cari versi Farhan bukan berarti kerja. Besok paginya, begitu Aulia pergi ke dapur, Farhan nyelonong ke kamar, membuka lemari, dan mengobrak-abrik tumpukan pakaian istrinya. Ia menemukan dompet kecil berisi uang tabungan belanja. Tanpa ragu, ia selipkan di saku celana, lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Siangnya, Aulia sadar uangnya hilang. Perasaannya langsung campur aduk. Marah? Iya. Kecewa? Apalagi? Tapi ia hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap lemari yang terbuka sambil berbisik lirih. Astagfirullah, sampai segininya. Sore itu, kabar dari warung kopi menyebar cepat. Farhan kalah lagi di meja judi. Bahkan sempat ribut dengan pemain lain karena curiga diakalin. Bukannya kapok, ia malah nongkrong lagi sambil minum, ketawa-ketawa seakan gak ada beban. Buat warga kampung, Farhan mulai jadi bahan omongan. Buat Aulia, Farhan adalah ujian kesabaran yang gak ada habisnya. Tiap malam ia hanya bisa berdoa, berharap suaminya sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi terkadang doa yang diucapkan di tengah hati yang hancur justru terdengar berbeda di telinga alam gaib. Dan tanpa ia sadari, seseorang atau sesuatu sudah mulai memperhatikan mereka. Sore itu angin berhembus pelan di gang kecil tempat rumah Farhan dan Aulia berdiri. Matahari masih menyisakan cahaya oranye pucat, menandakan sebentar lagi waktu maghrib. Namun, suasana di rumah itu justru memanas. Farhan dengan wajah masam dan tatapan tajam masuk ke rumah sambil menendang sandal sembarangan. Langkahnya berat, tapi bukan karena lelah bekerja, melainkan karena pikirannya sudah penuh dengan rencana mencari hiburan di luar. Begitu sampai di ruang tengah, dia langsung membuka percakapan dengan nada tinggi. "Lia, kasih gue 500.000 sekarang," ucapnya tanpa basa-basi. Aulia yang lagi melipat pakaian langsung menoleh dengan wajah heran. "Mas, kita udah gak ada uang. Semua buat bayar listrik, belanja, sama cicilan. Gak ada sisa." Jawaban itu malah bikin Farhan panas. Suaranya meninggi, nadanya nyolot. "Jangan bohong lo, pasti lo simpen di lemari kan?" Aulia berdiri mencoba menjelaskan, tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Aulia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Nafasnya tercekat, tapi mulutnya masih mencoba berkata pelan. "Mas, gak ada uang demi Allah." Farhan mendengus, memalingkan wajah lalu bergegas keluar rumah sambil menggerutu. Helm dipakai asal-asalan, motor dinyalakan dengan suara bising. Lalu brum, dia melesat pergi. Begitu suara motornya menghilang di ujung gang, Aulia langsung jatuh terduduk di lantai. Air matanya tumpah deras. Tangannya memegang pipi yang masih panas karena tamparan tadi. Di sela isaknya, dia mengangkat wajah menatap langit-langit rumah sambil berdoa lirih. "Ampunilah dia ya Allah. Hanya Engkau yang bisa merubah hatinya. Buatlah malam ini menjadi malam yang berarti buat dia." Itu doa yang indah, tulus. Meski baru saja dia disakiti, perempuan yang hatinya sebening kaca, yang meski diperlakukan buruk, masih menginginkan yang terbaik untuk suaminya. Sementara itu di sisi lain kota, Farhan sudah tiba di sebuah lapak biliar. Lampu neon kelap-kelip, musik dangdut remix berdentum kencang, dan bau alkohol menyengat bercampur asap rokok memenuhi ruangan. Farhan langsung disambut beberapa kawan lamanya. Salah satu di antaranya membawa sebotol minuman keras, menuangkannya ke gelas plastik dan memberikannya pada Farhan. Tanpa pikir panjang, dia menegak. Tak lama kemudian,
Seorang cewek berpenampilan seksi menghampiri Farhan. Bajunya ketat, rok mini hitam membalut pahanya yang mulus. Dengan genit, dia duduk di samping Farhan. Sesekali memeluk lengannya. Farhan hanya tertawa, merasa malam itu miliknya. Bola-bola biliar bertubrukan di atas meja hijau. Suara tawa pecah di antara asap rokok. Farhan semakin larut dalam suasana. Uang hasil pinjaman dari temannya sudah setengah habis untuk taruhan dan minum. Waktu terasa melaju cepat. Hingga jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, Farhan memutuskan pulang. Kepalanya sedikit berat karena alkohol, tapi pikirannya masih merasa menang. Dia menyalakan motor, meninggalkan tempat itu. Yang tidak dia sadari, malam ini memang akan menjadi malam yang sangat berarti, tapi bukan dalam arti yang dia bayangkan. Sambil oleng-oleng dikit gara-gara kebanyakan minum, Farhan ngebut bawa motornya pulang. Malam udah lewat jauh, jam 1-an lebih. Angin dingin nyapu badan, tapi kepala masih panas karena alkohol. Jalan desa udah sepi banget. Cuma ada suara gesekan ranting sama suara mesin motor tuanya yang meraung. Pas sampai tikungan dekat pohon asam tua yang terkenal angker itu, berak. Mata Farhan langsung membelalak. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri tegak, pocong. Badannya kaku, kain kafan lusuh, matanya bolong hitam. Refleks, Farhan banting stang, motor nyerempet batu, dan dia jatuh nyungsep ke tanah. Pocong! Teriaknya kayak orang mau putus napas. Tanpa mikir, motor dia tinggal, langsung lari sekuat tenaga. Rasa mabuknya langsung hilang, tapi belum sempet napas teratur, dari belakang terdengar suara hi. Ketawa lirih tapi bikin bulu kuduk meledak. Farhan nengok dan gila, ada kuntilanak putih terbang rendah, rambutnya berantakan, matanya merah, dan dia manggil lirih, Farhan. Farhan makin panik. Dia lari ngaur, jatuh, nyumsep, tapi tetap bangkit lagi. Pas dia berdiri, kedua sosok itu, Pocong dan Kunti, udah ada di depannya. Mereka diem, matanya ngunci ke dia. Farhan keringat dingin, jantung mau meledak. Dia teriak, langsung nekat lari lagi. Beberapa langkah kemudian, waktu nengok ke belakang, mereka udah gak ada. Farhan sedikit lega, tapi bruk, dia nabrak sesuatu yang keras. Pas nengok ke atas, astaga, sosok hitam bertubuh tinggi banget kayak tiang listrik hidup. Mata merah, gigi tajam, dan suaranya berat banget. Masih belum kapok kau manusia? Farhan udah mau pingsan saking takutnya, tapi insting bertahan hidupnya nyala. Dia langsung nyelip lari lewat kolong kaki makhluk itu yang ukurannya kayak gerbang rumah, dan terus sprint. Rumahnya udah kelihatan, mungkin 100 meter lagi. Dia gas tenaga yang tersisa, napas ngos-ngosan. Tiba-tiba dari atas, Kunti putih tadi melayang turun dan nyegat tepat di depannya. Rambutnya nutupin muka, tapi suaranya jelas, lirih, dingin. Farhan berhenti mendadak, lutut lemes, air mata bercampur keringat dingin. Dia jatuh bersimpuh. Ampunin aku kapok, aku tobat, Lia, maafin aku. Dan plak, sosok itu hilang begitu saja. Malam jadi hening. Farhan merangkak dengan sisa tenaga sampai akhirnya pingsan di teras rumahnya. Fajar baru aja nyembul di ufuk timur. Tapi suara adzan subuh udah membangunkan Aulia. Dia kaget pas lihat Farhan tergeletak di teras rumah. Baju kotor, wajah pucat, dan keringat dingin membasahi jidatnya. Tanpa pikir panjang, Aulia langsung membopong pelan suaminya masuk ke dalam rumah. Meski hatinya masih nyimpen luka karena tamparan semalam. Begitu Farhan sadar, pandangannya kosong, matanya merah, napasnya ngos-ngosan. Tangannya langsung nyari tangan Aulia, menggenggam erat sambil bergetar. Lia, maafin aku salah. Aku takut, Lia. Aku janji gak akan macem-macem lagi. Tolong jangan tinggalin aku. Suaranya lirih. Beda banget sama Farhan yang Aulia kenal selama ini. Aulia diem sebentar, nyimak tiap kata suaminya. Dia tahu, ada sesuatu yang besar yang Farhan alami semalam. Bukan cuma mimpi buruk,
tapi kejadian yang benar-benar bikin nyawa taruhannya. Farhan cerita dengan terbata-bata tentang pocong di bawah pohon asem, kuntilanak putih yang manggil namanya, sampai sosok setan raksasa yang ngomong, "Masih belum kapok kau manusia." Tiap cerita keluar, bulu kuduk Aulia merinding, tapi hatinya malah bersyukur karena doa semalam dikabulkan Tuhan dengan cara yang gak pernah dia sangka. Sejak hari itu, Farhan benar-benar berubah. Dia udah gak pernah lagi nongkrong di lapak judi, gak pernah nyentuh botol minuman keras, apalagi main biliar bareng cewek nakal. Dia mulai rutin sholat 5 waktu, belajar ngaji, bahkan ngajak Aulia ke pengajian bareng. Perlahan, rumah mereka yang dulu sering dipenuhi teriakan dan pertengkaran, berubah jadi tempat yang adem dan penuh ketenangan. Kadang, manusia baru nyadar setelah dihantam kejadian yang bikin nyawa serasa di ujung tanduk. Farhan, yang dulunya keras kepala dan gak peduli sama keluarga, akhirnya luluh gara-gara peringatan yang datang dari arah yang gak masuk akal. Mungkin, itu jawaban doa seorang istri yang sabar dan tulus. Bahkan ketika disakiti, dia masih minta yang terbaik buat suaminya. Buat kita semua, jangan tunggu sampai ditegur dengan cara yang mengerikan baru mau berubah. Hargai orang-orang yang sayang sama kita. Jangan sia-siakan percayaan yang udah dikasih. Dan, yang paling penting, kalau hati udah jauh dari Tuhan, baliklah sebelum terlambat. Karena kita nggak pernah tahu peringatan itu bakal datang dalam bentuk apa. Cerita ini sebagai pengingat untuk SDB Art Eye khususnya. Dan gua nggak tahu harus ngetik apa lagi. Ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Bye-bye.